Masih kuliah sih dok. Masih kuliah. Agamanya apa ya Pak? Buddha. Buddha. Bapak sukunya apa? Sukunya Jawa. Sudah menikah atau belum Pak? Belum. Baik Pak, di sini kita akan melakukan beberapa pemeriksaan. Ada minimnya selalu fisiologis dan juga patologis. Itu nanti tujuannya menilai apakah refleks saraf Bapak ini normal atau ada gangguan begitu ya Pak ya. Dalam pemeriksaannya mungkin agak sedikit tidak nyaman, tapi saya akan meminimalisir hal tersebut. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Kalau Bapak bersedia silakan ke meja pemeriksaan sembari saya mencuci tangan. Selanjutnya saya akan mencuci tangan dengan 6 langkah WHO. Setelah mencuci tangan, selanjutnya saya inspeksi keadaan pasien. Boleh berjalan Pak? Inspeksi keadaan umum pasien, apakah terdapat atrofi pada otot atau tidak. Kalau ada, kita konfirmasi dengan membandingkan kedua bagian kanan dan kiri, yaitu lebih dari sama dengan 2 cm. Lalu apakah ada perfusasi pada pasien. Selanjutnya kita lihat juga apakah ada trauma atau cedera di bagian servikal. Jika tidak ada, maka minta pasien untuk menggerakkan kepala ke kanan dan ke kiri. Pak boleh gerakin kepalanya ke kanan terus ke kiri. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa kuduk kaku pada pasien. Apa boleh lehernya punten diangkat sampai dagunya menyentuh sternum. Sudah Pak? Ini saya akan melakukan pemeriksaan berisi yang kedua, yaitu mengangkat lurus kaki pasien, tegak lurus, lalu melihat apakah ada pergerakan pada kaki yang satunya lagi. Lalu lakukan hal yang sama dengan kaki yang sebelahnya lagi. Lalu selanjutnya saya akan melakukan berisi yang ketiga dengan menyentuh area dari zigomatik pasien, lalu amati apakah ada pergerakan pada lengan atas pasien. Lalu untuk badan ski yang keempat itu dengan bagian suprapubik dari pasien, punten ya Pak ya. Apakah ada pergerakan pada kaki pasien. Lalu selanjutnya saya akan menilai dari keadaan otot pasien, yaitu apakah selanjutnya saya akan menilai refleks dari selanjutnya saya akan menilai dari laknan tes, di mana diangkat secara tegak lurus kaki pasien, lalu melihat apakah ada refleks apakah terasa nyeri atau tidak. Apakah nyeri Pak? Tidak. Tidak. Lalu selanjutnya melakukan hal yang sama pada kaki yang satunya lagi. Selanjutnya saya akan menilai dari pemeriksaan lalu dengan cara mengangkat kaki pasien, angkat lalu difleksikan 90 derajat, lalu diekstensikan dan lakukan seperti yang sama pada yang satunya lagi, melihat apakah ada rasa nyeri atau tidak pada pasien. Apakah nyeri Pak? Selanjutnya saya mengecek dari refleks fisiologis pasien. Pertama itu refleks biceps dari pasien, di mana tangannya itu diarahkan ke arah abdomen dan posisi fleksi, lalu tangan pemeriksa di bagian tendon biceps, lalu diketukkan di tangan pemeriksa. Lalu selanjutnya cara memegang palunya itu di antara ibu jari dan juga jari telunjuk. Selanjutnya melakukannya itu 2 kali, karena kalau lebih itu bisa trauma pada sarafnya. Lalu untuk di otot bicepsnya sendiri itu bisa dilakukan dengan cara yang sama di tendon bicepsnya. Lalu selanjutnya bisa di posisi yang duduk dulu Pak. Penilaian tricep di duduk itu bisa di cara digantungkan tangannya, rileks ya Pak ya, lalu diketukan di bagian tricep. Lalu selanjutnya untuk penilaian brachioradialis dalam posisi yang pronasi, selanjutnya ketukan pada 1-2 inci dari pergelangan tangan.
perhatikan apakah ada pergerakan pronasi, supinasi ataupun fleksi pada pasien. Lalu selanjutnya saya akan menilai refleks patella dari pasien dengan cara kaki pasien menggantung. Selanjutnya diketukan pada area tendon dari patella pasien dan lakukan hal yang sama dengan yang sebelumnya. Selanjutnya dengan tendon Achilles itu boleh berbaring dulu, Pak. Baring, lalu satu kakinya itu di atas dari kaki yang pertama lagi ini, dan dalam posisi yang dorsofleksi, lalu diketukan di bagian tendon Achillesnya, melihat apakah ada refleks patologis hipo ataupun normal. Lalu selanjutnya saya akan menilai refleks dari abdomen pasien dengan dibuka sedikit bagian abdomennya. Lalu selanjutnya saya akan menggerakkan dari ujung tumpul palu refleks itu dari arah lateral ke medial. Lalu selanjutnya saya akan memeriksa refleks patologis. Sebelum itu saya akan mendokumentasi dan mencatat semua hasil dari pemeriksaan. Selanjutnya saya akan mengecek refleks patologis. Yang pertama itu Babinski dari pasien di telapak kaki pasien, itu di bagian lateral sampai ke metatarsal. Lalu yang di sebelahnya juga sama, periksa apakah ada refleks pada pasien. Lalu selanjutnya refleks Shadows itu dari bagian depan kaki pasien, dan periksa apakah ada refleks dorsofleksi ataupun Babinski pada pasien. Lalu selanjutnya Oppenheim dari bagian tibialis ke distal. Selanjutnya ada Rosolimo dengan cara mengetukkan pada bagian dorsal pasien. Lalu selanjutnya Mendelbarkev di bagian sini, mengetukkan pada bagian sini. Kalau Gordon selanjutnya di bagian gastrocnemius dari pasien. Selanjutnya false cover itu di bagian tendon Achilles dari pasien. Adalah Hoffman Trommer. Yang pertama Hoffman ke bagian bawah, lalu Trommer ke bagian atas. Lalu selanjutnya palmometal. Lalu lihat apakah ada reaksi pada pasien dan juga di sisi sebelahnya. Selanjutnya snort itu pada bagian antara hidung dan juga mulut bibir pasien. Selanjutnya itu yang terakhir ada gas atau genggam dari pasien. Ini ada cara yang sama. Baik, pemeriksaan sudah selesai, Pak. Boleh kembali ke meja pemeriksaan. Baik, Pak, dari hasil pemeriksaan kita tadi, semua dari refleks laporan itu alhamdulillah normal. Sekiranya sekian saja pemeriksaan kita. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Pak? Tidak. Baik, terima kasih, Pak. Assalamualaikum.